Halo, assalamualaikum sahabat dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, Miselia Ayu. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum prototype. Kurikulum prototype merupakan kurikulum baru yang digagas oleh Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri kita. Kurikulum prototype ditawarkan untuk memberikan kemerdekaan kembali kepada guru. Kurikulum ini sudah dilaksanakan di 2.500 sekolah penggerak. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama periode 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Berikut kita jelaskan tentang masa pra-pandemi. Pra-pandemi kita menggunakan kurikulum 2013. Pandemi 2020 sampai 2021 kita menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang telah disederhanakan. Pandemi 2021 sampai 2022, kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe di sekolah penggerak dan SMK pusat. Kemudian pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai 2024, kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Dan di tahun 2024 harapannya adalah dapat dilakukan penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Benang merah pengembangan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Jadi bukan mengganti ya teman-teman. Yang di sini dijelaskan orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecapakan akademia, non-akademia, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Berbasis kompetensi, bukan konten. Dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Kontekstualisasi dan personalisasi. Dirancang sesuai konteks, budaya, lingkungan, lokal, misi sekolah, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar khususnya literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Karakteristik utama kurikulum prototipe. Yang pertama yaitu pengembangan karakter. Kurikulum 2013 sudah menekankan pengembangan karakter namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil belajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena yang pertama, memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta dan berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga, struktur belajar yang fleksibel. Berikut disajikan tema-tema pembelajaran berbasis proyek. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Dan yang ketujuh, suara demokrasi.
Berikut adalah contoh pembelajaran berbasis proyek. Teman-teman bisa mengamati dan mencermati sendiri ya perbagiannya secara detail dan lebih rinci. Karakteristik dari kurikulum prototipe yang kedua adalah fokus pada materi esensial. Jadi pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek itu memerlukan waktu. Yang kedua, materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengajar ketuntasan penyampaian materi. Dan yang tiga, berfokus pada materi esensial di tiap mapel untuk memberi ruang dan waktu untuk pengembangan kompetensi yang terutama kompetensi mendasar, yaitu literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Karakteristik yang ketiga yaitu tentang fleksibilitas perencanaan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Saat ini, kerangka kurikulum mengunci tujuan pembelajaran hanya per tahun, dan struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu saja. Sedangkan kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Berikut disajikan juga oleh Kemendikbudristek tentang karakteristik kurikulum di setiap jenjangnya secara lengkap mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sampai SLB. Dicermati dulu ya teman-teman, selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terus dukung channel saya. Terima kasih.